Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar Mama, Uni, Abah, Ibu, sehat semuanya? Mudah-mudahan Bapak Gubernur beserta Ibu, Bapak Bupati, Bapak DPRD, DPR RI, tuanku-tuanku, alim ulama yang hadir semuanya diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Diberikan Allah mereka amanah memimpin negeri ini. Yang belum dapat kursi dikasih tempat duduk. Kursi kok maksudnya. Karena jadi yang kagak. Dan yang paling penting adalah istiqomah, mati dalam keadaan la ilaha. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Betul? Anak raja memakai katun. Katun di Bali di Teluk Bayur. Abdul Somad indak bapantun lah habis dek Bapak Gubernur. Iya tahu. Ikut ceramah hari ko balik. Mana itu? Ambo diminta pula memakaikan 3 sorban untuk alim ulama peresmian apa nama dari dia? Pusat Kajian Mazhab Syafi'i. Beko sa Indonesia orang kamberang kamu. Mana pusat kajian Mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau? Orang balik. Beko datang orang Medan. Beko datang orang Medan. Ustaz Somad, iya. Kenapa pusat kajian Imam Syafi'i dibuat di bumi Minangkabau? Ada apa? Ada baik-baik. Itu kalau ada orang Medan Berang, ambo tanya. Apa nama ormas nan gadang di Medan? Al-Jamiatul Wasliyah. Siapa nama pendiri Al-Jamiatul Wasliyah? Namanya Syekh Mahmud Yunus, namanya Muhammad Arsyad Talib Lubis, namanya Abdurrahman Syihab, namanya Ismail Banda. Kama pendiri-pendiri Al-Wasliyah kau berguru ke Syekh Hasan Maksum, Mufti Kerajaan Melayu Delhi. Syekh Hasan Maksum kau kama belajarnya? Syekh Hasan Maksum berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang Minangkabau. Kira-kira merang tak orang Medan? Tanah merah. Beko berang pula orang Aceh. Berang orang Aceh. Mana pusat kajian Mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau? Dan Abdul Somad ikut pula meresmikannya. Beko tanah kali orang Aceh. Orang Aceh tahu Pulau Semelu? Yo. Barang lama dari Molabuh ke Pulau Semelu 2 balik jam naik kapal laut. Sampai ke Pulau Semelu ada makam. Makamnya Tunku di ujung. Namanya Tunku di ujung. Tunku di ujung itulah ulama yang diminta oleh Sultan Iskandar Muda untuk mengislamkan Pulau Semelu. Dan Tengku di ujung itu berasal dari bumi Minangkabau. Mazhabnya kira-kira jadi tak orang Aceh berang? Kecil orang Aceh kalau tidak ada lah Tengku di ujung nan dari Minangkabau. Tapi kalau nan di Semelu nan di Darek tetap berang. Berang. Maka aku pun bertanya pula, siapa ulama mazhab Syafi'i nan mendapat gelar dari Al-Azhar Kairo, doktor pertama se-Asia Tenggara dari Aceh,
namanya Syekh Muhibbuddin Wali. Syekh Muhibbuddin Wali, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, anak kandung dari siapa? Dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali ampe wali Allah di Aceh, salah satunya Syekh Mudawali. Syekh Mudawali mengalir di dalam dirinya darah orang Paliang. Kira-kira berang enggak orang Aceh? Enggak jadi orang Aceh. Berang pulau orang Sulawesi. Kenapa pusat kajian Syafi'i di bumi Minangkabau? Kami orang Sulawesi tidak setuju. Ambo ceramah di Palu. Ceramah di Palu, waktu di airport ditanya oleh orang Palu, Sulawesi Tengah. Ustaz Somad sudah ziarah ke makam keramat? Belum. Itulah makam keramat yang sudah mengislamkan kami di Sulawesi Tengah. Ambo tanya, makam keramat itu siapa? Itulah ulama. Dari mana? Dari bumi Minangkabau. Akhir. Dan Ambo baru tahu di airport waktu kamu pulang. Kalau tahu di awal tentu foto di situ Ambo ada. Tidak jadi orang Sulawesi berang. Tidak ada kontribusi saham orang Minangkabau berdakwah di bumi Sulawesi. Beko berang pulau orang Jawa. Kami yang paling hebat. Kami yang bermazhab Syafi'i, kami Nahdlatul Ulama bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertasawuf Sunni. Imam Al-Ghazali dan Abu Hamid Al-Ghazali beserta imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i. Tentu orang berang awak tidak balas dengan berang. Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari di mana belajar? Di Makkah Al-Mukarramah. Syekh guru hadisnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh guru fikihnya Syekh Muhammad Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Baca dalam kitab Irsyadus Sari, Majmu' Mu'allafat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kira-kira berang tak orang Jawa? Tidak. Ulama mereka pun salah satu dari guru-guru itu bahwa mereka pernah mengambil pelajaran dari orang Minangkabau. Oleh sebab itu kita tidak frontal, kita tidak mengatakan kami yang paling hebat. Tidak. Tapi keinginan ini keinginan yang baik. Maka dengan ini resmilah pusat kajian mazhab Syafi'i di bumi Minangkabau, bil khusus di Kabupaten Padang Pariaman, dengan takbir Allah. Kalau ada orang lain nama gue pusat kajian, apakah awak Minangkabau berang? Tidak, itu kan angka 2, itu kan 3, angka apa? Tidak salah, tapi yang pertama tetap itu juga dengan ibu. Kalau bapak membuat cabang angka 2, apakah ibu berang? Tidak, sebab ibu tetap yang pertama. Dari Ustaz manja. Masalah itu biarlah awak serahkan kepada Tuhan Tuhan. Ambo Ustaz Somad kau sekedar berceramah saja. Ibu melahirkan anak, betul? Sesudah melahirkan anak, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh maaf cakap berhubungan intim, tidak boleh sholat, tidak puasa baralamo sampai 10 hari menurut mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali tidak, asal berhenti, tidak ada lay darah, mandi, sholat. Itu mazhab Hambali. Apakah salah mazhab Hambali? Tidak. Tapi kalau ada penceramah, ibu-ibu melahirkan anak, keluar darah, tentu keluar, tidak keluar rasuk. Asal sudah berhenti mandi, silakan sholat. Ambo tidak salahkan.
tapi awak tetap berpegang pada mazhab Syafi'i sampai puluh hari. Datang WhatsApp-nya kamu, Ustaz Somad, ya kemarin setelah darahnya berhenti, saya pun mandi, saya sholat 2 hari, setelah itu keluar lagi. Nampak? Ba'acara Imam Syafi'i menetapkan sampai 10 hari bil istiqra, berdasarkan penelitian. Bukan awak salahkan dan 7 hari sampai balik hari, tidak salah. Tapi beko kalau mandi sesudah barasia, sesudah itu dia sholat 2 hari sholat, 2 hari berhubungan kelamin. Maksudnya bukan 2 hari itu lapeh itu kan 2 balik darah ke darah apa maka ambo berpegang ke mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i menetapkan sampai 10 hari itu berdasarkan penelitian mayoritas kebanyakan perempuan. Dan kodan yang paling penting, andai inyo indah Islam, indah Syafi'i, indah Hambali, indah Maliki, indah Amal Hanafi, tapi inyo manusia. Coba cari di Google. Beko ketik, jangan bawa Islam, ketik saja di Google. Setelah melahirkan, berapa harikah boleh berhubungan intim? Enter. Ya. Dan bawa HP, ketik sama Google. Jangan bawa Islam. Kalau awak bertanya ke tuanku Google, ke Syekh Google, setelah melahirkan, berapa harikah boleh berhubungan kelamin? Enter. www.doktermenjawab.com. Ini tidak Islam. Aku keceknya, ada orang barat 7 hari melahirkan, darahnya berhenti, lalu berhubungan, bininya mati. Apa rupanya urek-urek nan di dalam putui alun tersambung. Maka kecek dokter nan indah Islam itu dokter bule namanya. Kalau nan laki-laki palik. Berhubunganlah setelah 40 hari. Tengok hebatnya Imam Syafi'i. Kini baru dokter-dokter itu tahu bahwa sampai 10 hari berdasarkan penelitian. Imam Syafi'i sudah mengajarkan awak 1200 tahunan lampau. Kira-kira mana yang hebat, dokter apa Imam Syafi'i? Nampak kehebatan mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain indah awak salahkan. Ustaz Somad, ya, tolong tonton video ini. Tengok baik-baik. Itu partang kok. Nah, mengirim video kok kurang awak juga. Masalah apa nih? Ustaz kan selalu menjawab pertanyaan berdasarkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi Allah. Kecil amu ikut Hanafi indah, Maliki indah, Hambali indah, Syafi'i indah. Imam itu cuma 2 sampai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Eko Imam S. Arifin nampak? Bukan yang saya bilang gitu. Eko Musafir nama dituntut itu. Artinya apa? Dengan dibuat kajian, pusat kajian mazhab Syafi'i, kok diharapkan nanlah pegang ke mazhab Syafi'i semakin yakin dia dengan mazhabnya. Bukan makasih Allah menyalah-nyalahkan orang, supaya orang nan pegang ke mazhab Syafi'i tahu ini akan dalilnya, supaya tidak berang kalau ditanya oleh orang. Wah, kalau habis bau-bau, ya kesentuhannya suami, ya batal atau tidak batal? Batal. Mana batal? Jangan tanya. Tuanku kami, datuk kami nama buat datuk iko. Kalau orang berani, iko. Bukan itu makasihnya. Supaya nampak pegang ke mazhab Syafi'i, inyo bicara berdasarkan dalil. Ustaz Somad, yo, kecil tetangga ambo, kalau awak lah bau wudu,
bersentuhan dengan istri indah batal. Oh itu mazhabnya banyak. Mazhab Maliki bersentuhan kulit indah batal kalau indah bersahwat. Allahu Akbar. Orang udah bersentuhan dari kamu udah bersahwat. Kamu udah usia bersahwat. Laki-laki baru bersahwat. Kalau mazhab Hanafi tidak masuk itu. Mazhab Hanafi bersentuhan kulit indah batal, bersahwat indah batal. Aku mazhab Hanafi bersahwat pun indah batal. Jadi apa makasih aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Makna la mastumun nisa artinya bukan bersahwat. Maaf cakap, maknanya jima. Kalau jima baru batal. Tahu gimana? Baru batal. Mazhab Syafi'i tidak, asal bersentuhan batal. Asal bersentuhan batal. Apakah awak salahkan mazhab Hanafi? Tidak. Awak salahkan mazhab Maliki? Tidak. Awak pegang ke mazhab Syafi'i. Ustaz pegang mazhab apa? Ambo mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan batal. Ambo ulang wudhu balik. Mangga Ustaz tidak mau pegang ke mazhab Maliki? Kalau tidak bersentuhan, kalau tidak bersahwat kan tidak batal. Oke, ambo sentuh. Datang mahasiswi. Assalamualaikum Ustaz. Karena yang juangmu. Astagfirullah. Habis itu sholat duha. Allahu Akbar. Datang setan babisi. Abdul Somad, gua langsung. Tidak. Harus gitu. Tapi kalau ambo gua wudhu langsung datang setan menggoda. Allahu Akbar. Abdul Somad, gua ambil langsung dari ambo lah wudhu. Paham? Itu namanya dalam mazhab Syafi'i ihtiyat. Ihtiyat namanya. Apa namanya? Ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Entahlah. Pokoknya itu disabi seseorang orang. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Salah satu kamu mencari pitiku ikan konser. Itu pitik untuk membiayai anak-anak tahfiz Quran, untuk membantu saudara-saudara kita. Betul? Takbir! Aku biasa takbir itu untuk malau setan. Mana tahu ada ibu-ibu tadi lah megang 100.000, nampaknya lah banyak, masuk 5.000. Nah, itu mana awak ada setan? Takbir! Nah, masuknya 100.000. Di tampek-tampek lain biasanya nan mengutip piti kok pakai karung bareh, jadi nak nampak pitinan masuk ke dua ini risiko transparan. Itu hebatnya bumi Minangkabau. Wahai pengutip dana di seluruh Indonesia, tiru yang terjadi hari ini. Kenapa ya? Di tampek-tampek lain, masjid lain, itu di masjid yang lihat kotaknya itu kayu, kotak wakaf. Tidak tahu apa isi ya. Tapi di masjid tampek awak bumi Minangkabau, ibunya bantu akuarium. Apa binti awak? Cerdas banget. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun namanya, yang baik-baik ambil dari sini. Yang pertama mendirikan pusat kajian mazhab Syafi'i dari sini. Maka provinsi lain, kabupaten lain yang membuat pusat kajian bantu iko, maka dia akan mendapatkan amal jariahnya pada yang inisiator, pembentuknya. Bapak Bupati ikut dapat, Bapak Gubernur ikut dapat, tuanku-tuanku ikut dapat, dan tentu saja Abdul Somad juga ikut dapat. Ambo mendapatkan royalti pahala. Nanti buka cabang pusat kajian mazhab Syafi'i Papua di Raja Ampat, di Kaimana, di Jayapura. Ambo pun mendapatkan aliran pahalanya walaupun sudah mati dimakan cacing.
Banyak mesti. Mana? Kamu mestinya kalau Ustaz punya itu sedih kalau saudara yang dimuliakan Allah SWT, hidup awak kok indah lamo, singkat, awak akan mati. Maka buatlah amal-amal yang kira-kira kalau kita sudah mati tetap mengalir. Inilah dia pusat kajian mazhab Syafi'i. Anak cucu kita akan mengkaji. Dan mereka yang jadi masalahnya membaca kitab mazhab Syafi'i bukan senang. Dan pertama kali nama kitabnya Matan Takrib. Khatam Matan Takrib baca Fathul Qorib. Khatam Fathul Qorib naik ke atas I'anatul Talibin. Khatam I'anatul Talibin barulah naik ke atas lagi kitab Mahalli. Habis itu barulah kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Nan mengajar baca kitab ikos ya. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning honorer. Maka keadaan pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati damai. Guru kitab kuning tak diperhatikan. Tidak ada formasi CPNS, penerimaan CPNS, guru balaghah, guru ma'ani, guru mantik, guru bayan, guru nahu, guru sharaf, guru tafsir, guru hadis, tidak ada. Semua pelajaran agama disatukan dalam satu PAI, Pendidikan Agama Islam. Itu guru ada, guru PAI. Guru ada, guru PAI. Aku jangan heran, titel hebat, doktor, tapi agamanya nol. Gara-gara apa? Gara-gara pendidikan agama tidak ada. Anak-anak tidak lagi mau dimasukkan sekolah agama, karena sekolah agama sekolah pinggiran, sekolah agama tak terpedulikan. Akhirnya masuklah aliran-aliran sesat, komunis, radikal, teroris. Kenapa? Karena basic Islam tidak kuat. Tapi insya Allah semua itu akan bangkit dari mana? Dari bumi Padang Pariaman. Sampai di sini, pahamkah mengapa pusat kajian ini didirikan? Paham? Yang tak paham, datang sini. Yang mau jalan kan 2 kali. 2 kali tidak jauh paham, 3 kali. 3 kali tidak jauh paham, 2 genam. Kalau tak inyo kilo, ambon kilo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira bisa tak dibuatkan formasi CPNS guru kitab kuning? Bisa atau tak bisa? Jadi tidak bisa. Sama tidak bisa. Ulang sekali lagi. Formasi CPNS guru kitab kuning nahu sharaf bisa? Siapa yang membuatnya bisa? DPR. Maka bupati bisa mengangkat. Bupati mengangkat 10 guru kitab kuning di pesantren-pesantren untuk memajukan mazhab Syafi'i. Bisa. Kenapa bupati tidak berani? Jangan tepuk tangan dulu. Kamu tepuk tangan kenapa dong? Bupati tidak berani mengambil dana APBD, wali kota tidak berani mengambil dana APBD, karena 3 yang akan memantau bupati, wali kota, gubernur. Apa nanti go? KPK, BPK, Inspektorat Jenderal, macam-macam temuan tangkap. Tapi kalau ada payung hukumnya, ketika bupati ditanya, kenapa kamu angkat guru kitab kuning? Karena ada payung hukumnya. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Apa nama peraturan daerahnya? Jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa syariat. Apa nama peraturan daerahnya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat basadi syarak, syarat basandi kitabullah. Salamitlah agama anak cucu Allah. Paham?
Maka umat Islam mau dilemahkan, umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan masuk politik. Politik itu jahat, politik itu nakal, politikus itu tikus. Supaya umat Islam tidak berpolitik, akhirnya mereka lah yang menggenggam politik. Paham? Sekarang saya mengajak, dudukkanlah orang-orang yang memperjuangkan. Makanya nanti kalau ada caleg-caleg yang datang ke surau, ke langgar, ke musola, ke tempat ibu, pilih saya. Nanti kalau saya duduk, saya kasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil duitnya, masukkan ke kresek tadi. Setuju? Nggak tahu kare suatu dan cuma kamu. Kamu dia mau tanya, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke kresek infak. Setuju? Pilihlah calon-calon yang memperjuangkan kitab kuning, pondok pesantren, dan guru-guru agama untuk menyelamatkan akidah umat kita, insya Allah. Amin. Iko bunyi, jangan bunyi aja. Dua-duanya. Insya Allah karena air hujan iko barokah, insya Allah. Anzalna ma'an mubarakah, kami turunkan air yang penuh berkah. Serba salah kita ceramah, kalau panas kepanasan, kalau hujan kebasahan. Yang sedang-sedang saja sudah dikasih Allah tadi, dari mulai pembukaan sampai kata sambutan sampai ceramah setengah jam dalam keadaan tenang. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu ke depan, kalau ada orang mengatakan politik tidak penting, politik penting apa tak penting? Penting. Kenapa sekarang bisa tablik akbar ini? Karena ada support dari bupati. Betul? Kenapa kita bisa tablik akbar di Tanah Lapang? Karena ada support dari gubernur. Betul? Seandainya bupatinya benci tablik akbar, gubernur tak suka tablik akbar, bapak polisi tak suka tablik akbar, tentara melarang tablik akbar, apa bisa kita berkumpul macam ini? Tak bisa. Apakah politik itu penting apa tak penting? Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini caleg ini. Oh tidak. Jangan katakan saya caleg. Caleg itu nggak level. Caleg itu kan fotonya dan mengajak-ajak pokok kayu. Itu para yuang modalekan supaya waktu jangan ada fitnah di antara kita. Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad hanya ingin suara umat Islam yang banyak ini supaya bulat mendudukkan orang-orang yang mendukung guru agama, pondok pesantren dan mazhab Syafi'i. Salahkah ceramah saya ini? Salahkah ceramah saya ini? Jangan tuh Pak Bawaslu dan Pak Bawaslu. Oh, namanya cek tidak salah kok Rami. Kalau sampai sebanyak itu orang namanya cek tidak salah, tahu-tahu ambo disalahkan, berdoa orang sebanyak itu mati tagak apa? Orang yang mengatakan ambo salah, padahal ambo tidak salah, awak doakan supaya lebih dapat hidayah. Bela-bela, juga boleh internet tu. Si korang ni pulang surah. Saudara dulu. Tapi insyaAllah 50 orang tuanku pendiri pondok pesantren mendoakan ambo. Itulah nama gue ambo duit sabit. Masya Allah, mencari payung banyak kota Rasul di Padang Arafah Rasul. Mudah-mudahan rezeki awak banyak, tapi awak haji dan umrah. Tapi barangkali dengan travel yang terpercaya.
Banyak umat Islam ini baik umroh cuma sampai Cengkareng. Namanya Haji Cengkareng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indah karena bupatinya pro ajaran Islam. Indah karena gubernurnya suka pengajian. Maka ke depan awak minta kepada tuanku-tuanku, ulama-ulama, musik-musik tarekat Naqsabandiyah Sartariyah, supaya mereka berkumpul bersama. Mereka merekomendasikan label halal, caleg label halal. Setuju? Bukan cuma makanan. Pilihlah caleg yang sudah ada label halalnya. Mungkin gini ada 5 tahun ke depan. Ada di lehernya halal. Nanti lewat coblos. Calon bupati akan dipilih yang sudah mendapat rekomendasi dari ulama. Setuju? Ini ke depan. Sekarang belum. Maka tidak sembarang orang akan mencalonkan diri. Sekarang pecandu narkoba mencalek, pezina mencalek. Alum dipilih lata tangkuk. Dugem, tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Alhamdulillah tertangkuk. Belum sempat dipilih orang. Kenapa pecandu narkoba bisa naik? Kenapa pelakor bisa naik? Karena yang memilihnya kurang sakau. Hanya orang mabuklah yang akan memilih orang yang mabuk. Betul? Orang sadar tidak akan memilih. Ingat Bapak Ibu, orang gila sudah siap-siap milih. Maka kalau orang sadar tidak milih, akidu satu. Maka hari ini kita sedang meresmikan pusat kajian mazhab Syafi'i. Tapi ini tak terlepas dari anggota dewan, tak terlepas dari bupati wali kota, tak terlepas dari gubernur. Allah sampai itu. Hati Allah bersama sampai itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mazhab Syafi'i peduli tentang politik? Macam tahu. Ada satu kitab nan gadang namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam tentang politik, ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, mazhabnya mazhab Syafi'i. Aku ulang sekali lagi, nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam tentang kepemimpinan. Bagaimana menjadi pemimpin, apa syaratnya, apa yang membatalkannya, bagaimana membuat dia jatuh. Itu ditulis lengkap ulama mazhab Syafi'i. Itulah maka dibuat pusat kajian mazhab Syafi'i, supaya masjid-masjid di Sumatera Barat menular sampai ke Riau, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Sulawesi, sampai Kalimantan, terus sampai ke Papua, supaya masjid-masjid kita pengajiannya berkualitas. Karena intisari kitab kuning yang dijelaskan kepada umat. Ibu-ibu sekarang tak peduli kitab kuning, yang dipedulikannya cincin kuning, yang dipedulikannya cewek kuning. Ibu naik kata, kalau ada yang melarang rekom dari aku. Apa nanti kata siapkan apa? Itu awak cari pipinya merah hijau. Itu nama kuis itu langsung nampak. Tengok, di bawah tengok, dia tengok, buah-buahku ini tak usah lagi pejabat. Saudara yang dimuliakan Allah Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, yang menentukan kebijakan di satu kabupaten hanya 50 orang DPR, provinsi hanya 50 orang, pusat 500 orang. Dari sekian ratus juta rakyat Indonesia, maka diperlukan orang-orang yang betul-betul amanah. Maka hari Rabu 17 April sholat subuh berjamaah, habis itu pengajian sampai terbit matahari, sarapan bersama. Setuju? Bawa kasupek gulai paku dari rumah masing-masing.
Habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat istikharah. Usolli sunnat al-istikharah politik lillahi ta'ala. Maka masuklah ke dalam kotak rahasia itu. Pilihlah DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Ambil paku. Kalau tidak disediakan paku, bawa paku surang-surang. Tusuk. 2 kerja paku. Nampak tahu untuk menusuk karate 7 April. Dan kedua malamnya kalau nampak kuntilanak cucuk kuku. Ustaz itu masih bicara pada hantu. Ambo ditanya dek mahasiswa, Ustaz, apa itu hantu? Hantu itu sebenarnya tidak ada. Itu hantu dulu dari orang menjago kebun durian. Dia menjago kebun durian, jatuh durian belakang. Dia bertanya, hantu. Itulah asal hantu. Jadi kalau ada suara, tidak ada orangnya, itu apa? Hantu. Asal dari hantu. Dari Sumatera Barat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita ini akan menghasilkan banyak hal. Apa dia? Walaupun berbeda mazhab, tetap jaga ukhuwah, bukan ukhuwah. Walaupun awak ukhuwah ini di hujan, tapi nan awak jago ukhuwah. Bapak-bapak pejabat tidak menyalahkan aku. Apa itu Ustaz Somad? Hanya ceramah aja. Ceramah. Apa itu ceramah? Ambo pulau indah mengejek mereka. Apa itu Bapak Bupati? Apa itu Bapak Gubernur? Cuma tanda tangan aja. Ada yang masuk surga karena tanda tangannya. Betul? Dikeluarkan tanda tangan. Dengan ini Pemko, Pemkap mengeluarkan dana untuk sekretariat pusat kajian mazhab Syafi'i. Lalu anak-anak kita selamat dari PKI, selamat dari liberal, selamat dari sekuler, selamat dari rasional yang kebablasan karena tidak diikat dengan akidah. Maka dengan tanda tangannya itu dia sudah membuat surga, sudah booking tempatnya, sudah menyiapkan tempatnya di surga. Betul? Maka jangan ejek mereka yang berjihad lewat tanda tangan. Ada yang berjihad lewat ceramah. Ibu dengan tanda tangan tidak, ceramah pun tidak. Tapi ibu sudah berjihad lewat menyanyi. Kenapa? Kuda. Waktu dia menyanyikan anaknya tidur, maka anak itu pun menjadi anak yang soleh, bukan sholat. Anak soleh itulah yang malam berdoa. Apa kata si anak? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbil firli, ampunkan aku, wali walidayya, ayah dan ibuku, warhamhuma, sayangi mereka, kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama sebagaimana, Rabbayani sebagaimana mereka mendidik aku. Coba tengok bunyi ayatnya, coba tengok bunyi hadisnya, coba tengok bunyi doanya. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku, bukan. Sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi aku, bukan. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Maka ibu yang tidak mendidik anaknya, bapak yang tidak mendidik anaknya, jangan pernah berharap akan didoakan anak. Meninggal ibu, kita nih kalau ceramah ibu meninggal, oke kita balik. Meninggal bapak, jangan nyala. Apabila lamu yang ingin apa? Meninggal pak, maka ibu akan menikah dengan brownies. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selamatkan anak-anak kita ini. Bagaimana cara menyelamatkannya?
Ustaz Somad dengan ceramah, Ustaz Somad dengan tabligh akbar, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Anggota Dewan, dengan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan mereka, tolong pondok-pondok pesantren, betul? Tolong guru-guru kitab kuning, betul? Mereka yang mendidik di kelas, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak ada itu yang namanya insentif tunjangan. Adapun guru di sana dapat uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang apa namanya. Tapi ini ada hamba Allah yang masih mengajarkan mereka yang masih mengajarkan mereka yang masih tetap mengajarkan sesana kerja dan sausukot sama tuliban zikir itu kontak saliman kalahuna lakukan film kasdati istimafilun semangat berkalim sampai hari ini mereka istiqamah, mereka beramal karena lillahi. Saya sempat ragu tadi mau hadir acara ini karena hujan lebat gelap, tidak mungkin ini acara, paling-paling sampai hotel nanti. Tapi karena doa tuanku, doa ulama-ulama, mereka tidak ceramah, mereka tidak tampil di internet, mereka tidak tampil di TV, mereka tidak tunjukkan diri mereka, tapi doa mereka menembus langit, doa mereka menembus Sidratul Muntaha, doa mereka menembus aras Allah. Karena doa mereka inilah musibah tidak jadi turun. Sudah lama bumi ini diratakan Allah, tapi karena masih ada ulama-ulama di tembok-tembok pondok pesantren, ahli-ahli zikir, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Sattariyah, tarekat Samaniyah adalah cara berzikir. Bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala? Man la syai'a lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syai'uhu, maka setanlah gurunya. Oleh sebab itu maka kita berguru hari ini. Kamu berguru kemana? Saya mengambil tarekat ini dari Syekh Fulan. Syekh Fulan dari mana? Dia mengambil dari Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar itu siapa? Cucu dari Syekh Maulana Ibrahim yang berada di kumpulan. Syekh Maulana Ibrahim Naqsyabandi mengambil dari mana? Dari Syekh Sulaiman Zuhri di Jabal Abi Qubais. Syekh Sulaiman Zuhri dari mana? Dari guru-gurunya sampai kepada Syekh Alaidin Atari. Syekh Alaidin Atari dari mana? Dari Syekh Baharuddin Naqsyabandi. Syekh Baharuddin Naqsyabandi dari mana? Sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar dari Nabi, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini pusat tarekat Naqsyabandiyah, pusat tarekat Sattariyah bukan kebetulan, tepatnya di bumi Minangkabau, maka itu harus diwariskan, dijaga terus. Kalau dikatakan ini sesat, kalau ini dikatakan salah, jangan gara-gara 1 jam cacat lalu 1 pabrik jam kita katakan salah. Ada jamaah haji tidak punya duit, sampai di Makkah beli jam Rolex harganya 15 rial. Jam Rolex 150 juta dibeli 15 rial. Pulang mengaku ini jam Rolex palsu. Kenapa? Bisa beli jam Rolex 15 rial. Bukan jam itu palsu, kamu yang goblok. Oleh sebab itu, ini seperti mengambil permata di dalam kubangan kerbau. Ada permata di sana. Ambil kebaikan-kebaikan. Khudh ma safa, da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Jangan hanya karena 1 oknum yang salah lalu digeneralisir, semuanya keliru dan salah. Alhamdulillah, sekarang hari ini kita resmikan pusat kajian mazhab Syafi'i. Sebulan, setahun di masa akan datang akan lahir pula pusat kajian tarekat Mu'tabar. Baik atau tak baik? Baik. Sehingga orang berzikir tidak lagi ikut Lia Eden, tidak lagi ikut Ahmad Musadek, tidak lagi ikut Dimas Kanjeng, tidak lagi ikut aliran sesat. Karena berzikir tanpa berguru, tarekat tanpa bersanad, tarekat tanpa hakikat,
hakikat tanpa makrifat, maka kosong hampa tak bermakna. Di mana pusat kajian itu? Sampai hari ini bumi Minangkabau masih menyimpan ahli-ahli tarekat, bumi Minangkabau masih menyimpan ahli-ahli fikih. Itulah yang ingin kita ambil sumber-sumber itu, supaya kita tidak lapar, tidak mati seperti pepatah ayam mati di lumbung, ayam mati di lumbung padi. Orang tidak berzikir karena tinggal di Eropa, maklum. Orang tak berzikir karena di Amerika, maklum. Tapi ada orang tak berzikir tinggal di bumi Minangkabau, maklum atau tak maklum? Mampus, bukan maklum. Pusat zikir, mulut berzikir, hati tak berzikir. Mulut menyebut subhanallah, mulut menyebut subhanallah, hati mengingat sawit. Namanya zikir rondol. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Otak mengingat tunjangan, namanya zikir tunjangan. Zikir gaji 13. Makanya bersuluk orang. Untuk apa? Untuk latihan konsentrasi berzikir, nafi isbat, zikir asma wa sifat, zikir ismullah al-azam. Tasbih tak pernah berhenti. Kenapa yang dia sebut itu apa? Allah, 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 Allah. Yadhkurunallah. Mereka menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Itulah yang akan menyelamatkan dari Allah. Mathalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang minum. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang yang berjalan. Bukan. Itu menurut ilmu biologi. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Pak polisi kalau berzikir, polisi hidup. Pak tentara kalau berzikir, tentara hidup. Bapak bupati kalau berzikir, bupati hidup. Ibu kalau berzikir, ibu hidup. Ibu kalau tak berzikir. Berapa banyak ibu punya suami mayat karena suami ibu tak berzikir, maka anak ibu pun hantu karena ayahnya gendut. Oleh sebab itu maka bapaknya berzikir, ibunya berzikir. Bapaknya hamba Allah, Abdullah. Ibunya orang yang amanah, Aminah. Bertemu Abdullah yang berzikir dengan Aminah yang berzikir, lahirlah Muhammad menjadi pejuang Islam dari bumi Minangkabau. Itu yang kita inginkan dari tabligh akbar ini. Oke, nanti kalau pulang ditanya dari mana tadi tabligh akbar, apa acaranya? Entah, hujan tapi. Insya Allah yang tidak ingat ceramah saya ini, datanglah kurang dari Jepang mainge kenawa. Si anak namanya Sony. Datanglah kurang dari Korea mainge kenawa. Si anak namanya Samsung. Itu baiknya orang tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagi saya paket sampai giga adanya lampu-lampu. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya mendengar ceramah Ustaz sampai jam sampai malam. Sesudah itu tak lalu sholat subuh jam 8. Ini tidak benar. Iko namanya tasasek di jalan Nandurun. Ini tidak benar. Dengarkan pengajian sampai jam 10, paling lama jam sawale. Kan? Sesudah itu maka tetap beramal soleh. Jadi apa kesimpulan pengajian Ustaz Somad tadi? Pertama, jaga ukhuwah Islamiyah. Ambo bisa datang ke bumi Pariaman ini kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah. Ambo kuliah di Al-Azhar Kairo. Baduo, jo udah ambo, namanya udah jel. Kami dulu manggilnya dajel. Aku tak tahu juangnya itu apa. Dulu di Kairo dajelita Ronald, sampai di Ziko dajel Fatullah. Tapi ulangnya sama. Bantu ambo. Dulu ambo di Kairo Abdul Somad,
sampai di sini kok puas. Makanya kalau kenalan orang, jangan tanya nama cie saya. Siapa nama Ibrahim? Awak cari di internet tak ada. Atau mau cari nama aku di FB tak ada Ibrahim. Oh di internet nama Bram. Dulu waktu aku baca di koran, alhamdulillah sudah terpilih Gubernur Sumatera Barat yang mendukung program-program keislaman, Bapak Irwan Prayitno. Dalam arti yang mana orang Jawa jadi Bupati Sumatera Barat. Rupanya orang awak. Akibat awak indah berkenalan, tak kenal maka tak sayang maka ngutang. Oleh sebab itu maka jangan memusuhi. Al-insan ada wajah hidup. Manusia kok kalau yang tak kenal, tak paham pastinya memusuhi. Apa tadi acara itu? Itu pusat kajian mazhab Syafi'i. Apa kajian mazhab Syafi'i? Ada ngawe. Alhamdulillah semua elemen masyarakat hadir datang, sebarkan kebaikan-kebaikan ini, jaga ukhuwah Islamiyah, pilih calon pemimpin wakil-wakil rakyat yang amanah, bantu pondok pesantren dengan harta dan kekuasaan, daftarkan anak-anaknya sebagai selamat akidahnya, dan yang paling penting saling mendoakan. Doakan Ustaz Somad supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan gini. 50 menit ambo ceramah. 5 sampai ambo ceramah 60 menit. Sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Tadi yang mulai jam 5, ini jam 6 kurang 10. Insya Allah aku konsen per itu. Dan right. Punya ingin awak sampai mana? Assalamualaikum Tuan Guru. Sangat banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi saya cukupkan beberapa hal saja. Bagaimana hukum cadar itu, Ustaz? Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Twigri, mazhab Hambali dari Saudi Arabia, dari Riyadh, dari Makkah, dari Qasim, dari Madinah, itu mengatakan cadar wajib. Antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, nan galak, nan nggak babaju. Yang sudah bercadar jangan diejek. Ini mana yang ngejek-ngejek yang bercadar? Ninja nih. Perempuan bercadar berarti dia menjalankan ajaran Islam. Kalau kau mengejek perempuan bercadar berarti mengejek ajaran Islam. Mengejek ajaran Islam berarti mengejek Nabi. Sama juga poligami ajaran Islam. Mengejek poligami berarti mengejek. Kalau tak setuju diam saja. Karena beda-beda tipis antara tak setuju dengan takut. Takut. Ikatan suami takut bini. Bagaimana cara menasihati orang tua agar mau menerima kebenaran tentang agama, namun tetap tidak membuat dia tersinggung? Kalian anak-anak muda yang sudah mengaji, jangan pulang dari sini kalian panggil orang tua kalian ceramah. Apa? Kasih kosan. Assalamualaikum. Hai apa-apa jua amak calon penghuni neraka jahanam. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Ama ambo sampai kini indah ambo menuju kapalo ya. Itu namanya payung sungsang. Ustaz Somad, ama ambo sampai kini indah ambo menuju kapalo. Bukan awak tusuk kepala, ini kepala penghuni neraka. Balikan jilbab dan elok dan rancak. Ama kalau pakai rancak. Umur amak ini barama 52. Kalau amak pakai ko baru bagus. Begitu. Jadi pakai lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbik
ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Yang kedua, gunakan lidah orang lain. Di mana bapakmu kerja? Apa ambo sampai kini tidak sekolahnya dia? Di mana bapakmu kerja? Inyo karajo di kantor bupati. Lagi tahu ke Pak Bupati? Pak Bupati, apa ambo itu tidak sembahyang Pak Bupati? Ada kok Pak Bupati main bawa skor? Pak ambo tidak sembahyang. Kenapa tahu? Ada yang calon. Insya Allah. Orang kalau tidak sembahyang menjawab. Lagi tahu kan ini mama? Ustaz sholat. Iko apa kami tidak sholat sampai gini? Lagi tahu kan ini mama? Supaya ini mama awak dari mana sehati yo. Awak kan ini mama. Orang nan ditinggikan salan yang didudukan salangkah batangnya sampai pasanda, daunnya sampai banau, akarnya sampai paselo. Ambil tak bantuan kan? Dan jadi masalahnya buya. Ini mama udah ada supaya. Apa hukumnya lalok di pagi hari setelah matahari terbit? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu boleh. Hukum segala sesuatu bukan haram. Hukum segala sesuatu boleh. Tapi kalau yang menimbulkan mudarat yang kareh, haram. Mudarat yang tidak berapa kareh, makruh. Tidur pagi tidak terlalu kareh. Apa kecek dokter ulang nan suku lalok pagi stroke ringan. Lama-lama barek stroke barek mati. Makanya doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Maka bangun pagi, ada ungkapan awak jangan sampai rasaki dipatok ayam. Ini orang yang lalu pagi udahlah dipatok ayam, dicakar harimau, ditangkap kucing. Tidak dapat apa-apa sama sekali. Oleh sebab itu semangat Karajo harus tetap. Tapi bercerita tentang semangat kerja di bumi Minangkabau mubazir. Karena orang Minangkabau yang paling semangat bekerja, explorer, membangun negeri. Kama-kama hambo sampai, ceramah hambo sampai di Papua, di airport Papua. Warabi kurang datang. Ada orang, Ustaz, hambo orang pakai kumpul. Langong begini, baru orang-orang Minangkabau di Indonesia. Lima-lima sampai, aduh. Anggotanya jo ulang di Raja Ampek. Raja Ampek kamu sampai, sudah itu kemudian kami sampai pulau di Fak-Fak, kampungnya Ustaz Fadlan Garamatan. Bapak, ya, ini di Fak-Fak ini ada orang Sumatera di sini. Oh, yang banyak orang Jawa Ustaz, sama orang Makassar. Orang Sumatera kelihatannya hampir tidak ada. Orang kampung Ustaz Somad Riau hampir tidak ada. Dalam artian bu, orang Minang bertanya sekali. Orang Minang? Oh, kalau orang Minang banyak. Tadi bapak bilang orang Sumatera tidak ada. Orang Minang tidak usah dihitung lagi mana-mana. Ada. Itu di Fak-Fak. Istri saya anak tunggal. Alhamdulillah. Itu yang saya cari. Anak tunggal, sawitnya luas, rumahnya gada, apanya sakit jantung. Dia memiliki kakak sepupu laki-laki. Tak bahas sepupu. Yatim diasuh oleh ayah dan ibu mertua saya dari bayi. Oke, paham Bu. Berarti anak angkat. Dia juga sudah dianggap kakak kandung. Sementara istri saya jarang berjilbab ketika di dalam rumah. Apa hukumnya istri saya tidak pakai jilbab? Haram. Karena saudara sepupu tidak mahram. Ibu perempuan. Betul? Yakinkan dirimu perempuan. Nah, sekarang banyak laki-laki mengaku perempuan. Namanya lady boy. Mukanya lady, kakinya boy. Muka licin, kaki babi. Ibu silasanya mah haram ibu. Nang tahu apa? Nang kedua datua. Nang ketiga abang. Nang keempat adik. Nang kelima abang ayah. Adik ayah. Abang ama. Adik ama. Itulah mahram. Kemana kan? Ibu punya saudara. Saudara ibu punya anak.
itu mahram ibu. Adapun saudara ayah, saudara ibu punya anak sepupu, maka bukan mahram. Oleh sebab itu maka di rumah dia harus pakai jilbab panjang yang boleh nampak hanya wajah dan tangan. Tangan dari mulai pergelangan yang boleh nampak. Macam ibu sekarang, wajah nampak, tangan nampak. Antara hari itu Allah Allah. Antara di puncak itu Allah. Ustaz kau suuzon, nah, aku bukan suuzon, hanya sekedar mengingatkan saja. Di rumah saya ada anjing liar dan sering kami beri makan karena kasihan. Terkadang anjing itu duduk di atas kursi di teras rumah kami dan meninggalkan bulu-bulu, sehingga bulu anjing tersebut menempel pada tubuh pakaian kami. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Anjing sama-sama kering. Anjing itu kering, kita kering. Bersenggolan, tak apa-apa, tak perlu disama. Anjing basah, kita basah. Sama-sama mandi sama anjing di kolam renang. Tak perlu disama. Yang menjadi masalah, anjingnya kering, kita basah. Kita kering, anjingnya basah. Itulah mengapa dalam kitab fikih dikatakan kalau dijilat anjing, karena lidahnya kering. Aku ngetes masih bangsa. Lidah anjing itu basah, kulit awak kering, maka diambillah air tanah liat dicampur, siram 6 kali pakai air murni, 1 kali pakai air campur tanah. Tapi ada hadis Ustaz, katanya dalam hadis itu ada seorang perempuan nakal, jahat, tidak baik, memberi minum kepada anjing, lalu dia masuk surga. Itu ceritanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Bani Israel. Adapun kini enggak. Maka anjing tadi kalau kita kasihan jangan kasih tidur di dekat rumah, di luar kasih dia makan. Buat tulisan besar-besar, anjing dilarang masuk. Kalau sampai dia selalu di situ, malaikat tidak akan datang. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Bagaimana kami para pemuda Islam saat ini menjadi pemuda seperti Muhammad Al-Fatih yang mewujudkan ramalan Nabi menaklukkan Konstantinopel. Kalian pemuda dari bumi Minangkabau tidak lagi memerdekakan Konstantinopel, tapi kalian akan memerdekakan Palestina dari jajahan Israel. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Jangankan di masjid, di tanah lapang hujan lebat macam ini ramainya, apalagi di masjid sholat subuh besok. Betul? Cek besok masa di masjid. 3 syaratnya: anak muda Pariaman, anak muda Minangkabau yang akan memerdekakan Palestina. Pertama, akidahnya benar. Yang kedua, ibadahnya baik. Yang ketiga, akhlakul karimah. Pertama, akidah benar. Kedua, ibadah baik. Ketiga, akhlakul karimah. Kalau tiga-tiga itu ada, insya Allah mereka akan menjadi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih generasi milenial. Kertas terakhir, apa boleh antara mazhab Syafi'i dicampur dengan mazhab lain? Jangan campur-campur mazhab. Namanya tatabu' urus, istiqomah satu mazhab. Kami di sini mayoritas puasa melihat bulan. Bagaimana hal ini menurut mazhab Syafi'i? Mekah Madinah sampai hari ini menengok anak bulan. Mesir menengok anak bulan. Dikombinasikan antara ilmu falak astronomi dengan ru'yah. Ilmu falak untuk menetapkan 2 derajat hilal, 2 derajat. Sedangkan ru'yah untuk menengok betul atau tak betul. Maka metode dua-dua dipakai, hilal, ru'yah itu hilal dengan hisab ilmu falak. Dua-dua pakai. Manakah yang lebih afdal? Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Khutbah pakai bahasa Indonesia, jamaahnya paham.
Kalau ada masjid yang tidak pakai bahasa Indonesia, karena dia menganggap khutbah itu 2 rakaat yang tidak boleh pakai bahasa Indonesia, tapi sebelum sholatnya ada tausiah. Sebelum sholat Jumat, tausiah dulu untuk menggantikan khutbah karena tak boleh pakai bahasa Indonesia. Nanti waktu khutbahnya pendek saja 5 rukun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Khutbahnya pendek, pakai bahasa Arab, karena pengganti 2 rakaat, tidak pakai bahasa Indonesia, tapi sebelum sholat sudah ada tausiah singkat. Bagi yang pakai mazhab tidak mau pakai bahasa Indonesia dalam khutbah. Ustaz Somad pakai yang mana? Di khutbah pertama saya pakai bahasa Indonesia, khutbah kedua saya tak pakai bahasa Indonesia. Di mana-mana khutbah saya, dengarkan rekaman khutbah saya. Khutbah pertama bahasa Indonesia, khutbah kedua 5 rukun saya ulang balik, tidak pakai bahasa Indonesia, semuanya pakai bahasa Arab. Saya pakai jalan tengah. Ini tentang masalah khutbah. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lambat illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wa la ilaha illa qadaita. Tolong kami membayar hutang piutang, jangan sampai kami terjebak riba ya Allah. Wa la maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wa la mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat, lapangkan kubur mereka ya Allah. Wala ghaliban illa anjabta. Yang sudah menikah belum punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang, yang gadis belum menikah, mudahkan jodohnya, temukan dengan orang baik-baik ya Allah. Doa ketika hujan dikabulkan Allah, ketika berjamaah dikabulkan Allah, ketika sedang khusyuk dikabulkan Allah. Maka amin kita menembus hingga sana aras Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan bumi Minangkabau Republik Indonesia dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba ya Allah. Allahumma aktib lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, jaga ketertiban, ambil kresek-kresek, sampah-sampah, tutup botol, kardus-kardus. Jangan sampai orang menengok Islam agama yang jorok, Islam agama yang kotor. Tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.